Listener yang berbahagia dimanapun Anda berada, pernahkah kita tahu asal-usul sekolah yang ada sekarang ini? Ya, sekolah tempat kita semua dulu bersekolah. Smart Listener, jujur saja, kami pun sebenarnya belum menemukan data pasti yang menceritakan asal-usul sekolah yang ada di dunia ini. Banyak sekali versinya. Namun, sejarah yang paling relevan mencatat bahwa Prancis merupakan salah satu negara yang ikut serta memberikan definisi sekolah dan mencatat sejarah perkembangannya. Konon, sekolah diambil dari bahasa Prancis, yaitu school, yang berarti taman. Jadi awalnya konsep sekolah itu adalah belajar di taman. Oleh karena itu, tak heran jika mendiang Ki Hajar Dewantara memberi nama sekolahnya Taman Siswa. Pada zaman itu, sekolah dan cara pembelajarannya dibuat sangat nyaman dan menyenangkan bagi para siswanya. Mereka belajar di taman dengan melakukan pengamatan-pengamatan terhadap objek yang ada di sekitar taman, hingga membuat kreasi-kreasi ciptaan pribadi secara bebas dalam bentuk yang beraneka ragam. Karena sekolah taman ini begitu menarik dan menyenangkan, maka tak heran jika dalam waktu yang relatif singkat jumlah peminatnya terus bertambah dengan sedemikian cepatnya. Sementara jumlah pertumbuhan taman tidak seimbang dengan jumlah peminat sekolah taman tersebut. Pada zaman itu, Prancis sedang mengalami revolusi industri besar-besaran, sehingga tingkat pertumbuhan pabrik jauh lebih pesat daripada tingkat pertumbuhan tamannya. Kebutuhan lahan untuk membangun fasilitas-fasilitas industri meningkat sedemikian pesatnya, sehingga banyak lahan-lahan yang semula kosong digunakan untuk membangun pabrik-pabrik ketimbang taman yang digunakan untuk sekolah. Lalu apa yang terjadi? Dari waktu ke waktu, biaya untuk membuat sekolah taman yang baru menjadi semakin mahal. Smart Listener, di sisi lain, dampak dari revolusi industri tersebut adalah meningkatnya kebutuhan tenaga kerja, mulai dari pekerja kasar hingga pekerja terampil dan ahli. Itu artinya juga bahwa kebutuhan pekerja dari para lulusan sekolah menjadi semakin tinggi. Namun, sekolah yang ada ternyata tidak mampu menyediakan lulusan dalam jumlah besar akibat keterbatasan taman yang mereka miliki sebagai tempat bersekolah. Sejak saat itulah maka muncul pemikiran untuk mengubah konsep sekolah taman menjadi sekolah gedung. Karena pemikiran sebagian besar masyarakat pada saat itu masih dipengaruhi oleh revolusi industri dan sistem pabrikan, maka mulailah dibuat sekolah-sekolah gedung dengan sistem tata ruang yang meniru tata ruang pabrik. Oleh karena itu, para sejarawan sering menyebut sekolah yang ada saat ini adalah sebagai sekolah pabrik atau the fabrical school. Suasana belajar yang menarik dan tempat yang nyaman tidak lagi menjadi pertimbangan utama untuk membuat para siswa bisa belajar dengan baik. Dan yang jauh lebih dipentingkan adalah bahwa sekolah gedung dengan sistem pabrikan ini diharapkan dapat merekrut sebanyak-banyaknya siswa dan menghasilkan sebanyak-banyaknya lulusan tenaga kerja untuk kebutuhan industri yang sedang berkembang pesat saat itu. Smart Listener, lalu bagaimana dengan kurikulumnya? Kurikulum juga konon ternyata berasal dari bahasa Perancis, yakni curricula, yang konon artinya adalah rencana pengalaman. Jadi kurikulum pada awalnya diartikan sebagai rencana pengalaman yang akan dilalui oleh anak di kehidupannya kelak, yang dirancang dalam bentuk sistem pembelajaran. Pada saat sekolah masih dalam bentuk konsep taman, kurikulumnya benar-benar dirancang berdasarkan rencana pengalaman yang akan dilalui oleh anak dalam hidupnya kelak. Oleh karena itu, subjek terbesar dalam proses pembelajaran lebih difokuskan pada proses pengamatan dan kreasi cipta. Sehingga apa yang diperoleh masing-masing anak melalui proses belajarnya akan berbeda-beda sesuai dengan objek-objek yang diminati oleh setiap anak. Dan setiap anak bisa bebas berkreasi sesuai dengan apa yang diinginkannya. Sementara tugas para guru atau tutor hanyalah membimbing anak untuk menemukan objek-objek menarik bagi dirinya dan mendorong mereka untuk menuangkan hasil pemikiran pribadinya dalam bentuk kreasi yang beraneka ragam. Namun karena dunia industri saat itu menginginkan para lulusan yang siap pakai dan dalam jumlah yang besar pula, maka kurikulumnya pun pada akhirnya diubah ke dalam kurikulum yang berbasiskan industri. Kurikulum yang pada awalnya adalah sebuah upaya untuk membangun pengalaman pribadi dan kreasi bebas bagi masing-masing siswa, namun kini diubah ke dalam bentuk pengetahuan atau buku standar yang dirancang sama bagi semua siswanya. Smart Listener, maka sejak saat itulah
setiap anak yang bersekolah diharuskan untuk mengetahui hal yang sama, kemudian mengerjakan dengan cara yang sama, menghasilkan sesuatu yang sama, dan dinilai berdasarkan metodologi yang sama pula. Itulah konsep yang kemudian berkembang dan saat ini lebih dikenal sebagai Scholastic Aptitude Test atau yang disingkat dengan SAP. Dan tercatat pula dalam sejarah bahwa Alfred Binet, seorang psikolog dari Prancis, telah menciptakan sistem penilaian kecerdasan berbasiskan tes atau yang saat ini lebih dikenal sebagai tes IQ. Ya, tes ini digunakan sebagai pelengkap perangkat ukur kecerdasan anak yang sampai saat ini masih banyak digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk bisa masuk ke sekolah sistem pabrikan tersebut. Smart Listener dimanapun Anda berada, tahukah Anda perubahan apa yang mencolok yang dihasilkan oleh sekolah sistem pabrikan ini bagi anak-anak pada masa itu?